Bagaimana ketiga negara ini memiliki sejarah yang saling berkaitan, bahkan raja-rajanya memiliki pertalian darah antara satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana negara kecil ini bisa menurunkan raja-raja Kalimantan, Sarawak, bahkan Sulu Filipina. Sultan Muhammad Hasan adalah Sultan Brunei yang kesembilan memerintah dari tahun 1582 hingga tahun 1598. Baginda merupakan seorang sultan yang termasyhur. Wilayah kekuasaannya meliputi Brunei, Sarawak, sebagian Kalimantan, dan Kepulauan Sulu. Sultan Muhammad Hasan mempunyai seorang istri bernama Putri Sulu. Sultan mempunyai anak yang kelak akan mewarisi kerajaan Brunei dan kerajaan-kerajaan bawahannya. Di antara anak tersebut adalah Sultan Abdul Jalilul Akbar, Sultan Ibrahim Ali Omar Shah, Sultan Muhammad Ali, dan Sultan Muwalil Wasid I. Pada kemangkatan Baginda Sultan Muhammad Hasan, Baginda digantikan oleh anak sulungnya, yaitu Sultan Abdul Jalilul Akbar. Namun Pangeran Muda Tengah juga ingin menjadi Sultan Brunei dengan mendakwa dirinya sebagai pengganti yang sah atas dasar dilahirkan ketika ayahandanya menjadi putra mahkota. Untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan, Baginda Sultan Abdul Jalilul Akbar membuat kebijaksanaan untuk memberikan sebagian wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei, yaitu daerah Sarawak, kepada Pangeran Muda Tengah. Maka kemudian pada tahun 1629, Pangeran Muda Tengah menjadi Sultan di Sarawak sebagai Sultan Sarawak pertama dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Omar Shah, yang kemudian Baginda lebih populer dikenal dengan nama Sultan Tengah atau Raja Tengah, yaitu merujuk kepada gelaran Baginda sebelum menjadi Sultan, yaitu Pangeran Muda Tengah. Setelah sekitar 2 tahun memerintah di Kesultanan Sarawak yang berpusat di Sungai Bedil atau Kota Kucing sekarang ini, Baginda Sultan Tengah kemudian melakukan kunjungan ke Kesultanan Johor. Saat itu, di Kesultanan Johor yang menjadi sultan adalah Sultan Abdul Jalil atau Raja Bujang, di mana permaisuri Sultan Abdul Jalil ini adalah mak muda dari Sultan Tengah. Sewaktu di Kesultanan Johor ini terjadi kesalahpahaman antara Baginda Sultan Tengah dengan Sultan Abdul Jalil, sehingga kemudian membuat Baginda Sultan Tengah dan rombongannya harus pulang dengan tergesa-gesa ke Sarawak, sedangkan saat itu sebenarnya bukan angin yang baik untuk melakukan pelayaran. Ketika sampai di laut, lewat dari Selat Malaka, kapal rombongan Baginda Sultan Tengah ini dihantam badai yang sangat dahsyat. Setelah terombang-ambing di laut 1 hari 1 malam, setelah badai mereda, kapal Baginda Sultan Tengah ternyata telah terdampar di pantai yang adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Sukadana. Pada saat itu, yang menjadi sultan di Kesultanan Sukadana adalah Sultan Muhammad Syafiyuddin atau Digiri Mustika. Setelah beberapa saat lamanya Sultan Tengah di negeri Sukadana, maka menikahlah ia dengan Putri Surya Kesuma atau Ratu Soraya, yakni adik dari Giri Mustika, atau yang bergelar Sultan Muhammad Syaifuddin. Karena ayahnya sudah mangkat, maka Giri Mustikalah yang bertindak sebagai wali, menikahkan Raja Tengah dengan Putri Surya Kesuma. Hasil dari buah pernikahan tersebut lahirlah 5 orang anak, yakni Raden Sulaiman yang lahir di Sukadana, tepatnya daerah Mulia, kemudian Badarudin, Abdul Wahab, Rasmi Putri, dan Ratna Dewi. Setelah sekitar 7 tahun menetap di Kesultanan Sukadana, Sultan Tengah lalu berpindah ke Sungai Sambas, maka berangkatlah rombongan Sultan Tengah beserta keluarga dan orang-orangnya dengan menggunakan 40 perahu yang lengkap dengan senjata dari Kesultanan Sukadana menuju Sambas melewati Sungai Sambas. Belum diketahui pasti inisiatif apa Sultan Tengah ke Sambas hingga menetap dan tinggal di sana. Berhubung Sultan Tengah juga merupakan raja dari Kesultanan Sarawak yang telah lama ditinggalkannya sejak kunjungannya ke Johor 8 tahun lalu. Setelah beberapa lama Sultan Tengah menetap di sana, lalu menikahlah anaknya yang sudah dewasa, yaitu Raden Sulaiman, dengan Mas Ayu Bungsu. Dari sinilah awal lahirnya Kesultanan Sambas dengan raja pertamanya, yaitu Raden Sulaiman.